Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kelas Manajemen Lingkungan Bisnis Program Studi Bisnis Digital Universitas Amikom Purwokerto. Bagaimana kabarnya rekan-rekan kelas semua? Semoga selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dipenuhi dengan keceriaan-keceriaan, dan juga selalu dilimpahi semangat yang tinggi untuk menjalani hari-hari meskipun dalam keadaan maupun situasi yang seperti saat ini kayak gitu ya, situasi yang sulit untuk diprediksi. Semoga kondisi ini segera pulih kayak gitu ya, biar kita bisa bertatap muka lagi di kelas. Oke, kalau sebelumnya kita telah membahas tentang hak asuransi, maka di sini kita akan mempelajari tentang perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen itu apa sih? Kenapa konsumen itu perlu untuk dilindungi? Kenapa konsumen juga perlu ada kepastian hukum? Langsung aja kita lihat di capaian pembelajarannya. Yang pertama yaitu mahasiswa dituntut untuk mampu membedakan jenis-jenis konsumen. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri konsumen. Yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan asas perlindungan konsumen. Dan yang keempat, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan hak konsumen, serta diharapkan juga mahasiswa mampu menjelaskan kewajiban konsumen. Nah, dari capaian pembelajaran ini, maka teman-teman itu diharapkan ya, setelah belajar materi perlindungan konsumen ini, teman-teman bisa membedakan jenis-jenis konsumen. Jenis-jenis konsumen itu ada berapa nih jenisnya kayak gitu. Kemudian ciri-ciri konsumen itu seperti apa? Kemudian asas perlindungan asas perlindungan kepada konsumen itu ada apa aja, gimana? Kemudian juga teman-teman bisa menjelaskan juga ya sebenarnya hak dan kewajiban konsumen itu seperti apa. Oke, kita langsung masuk kepada materi. Yang pertama yaitu konsumen. Pengertian konsumen sendiri itu apa sih sebenarnya? Mungkin dari gambar slide ini teman-teman bisa sedikit ada gambaran kayak gitu ya. Konsumen. Oke. Konsumen yaitu semua individu yang membeli, kemudian memakai atau memperoleh barang atau jasa untuk mereka konsumsi secara pribadi. Ini merupakan definisi konsumen menurut Philip Kotler kayak gitu ya. Jadi menurut Philip Kotler itu konsumen itu adalah individu yang membeli kemudian menggunakan gitu ya, menggunakan produk baik itu berupa barang maupun jasa untuk dikonsumsi sendiri. Bukan untuk dijual kembali, itu disebut konsumen. Nah, kemudian bedanya dengan pelaku usaha itu apa? Kayak gitu. Pelaku usaha sendiri itu apa sih pengertiannya? Kalau dilihat dari gambar slide ini, ada gambar orang, kemudian mengenakan jas dan juga berdasi kayak gitu ya. Kemudian ada gambar juga mata uang kayak gitu ya. Ada gambar uang kayak gitu. Mungkin dari gambar ini teman-teman bisa mendefinisikan kayak gitu ya, pelaku usaha itu apa kayak gitu. Mungkin sedikit ada gambaran kayak gitu ya dari gambar slide ini. Oke. Jadi pelaku usaha itu merupakan setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha di Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, intinya setiap orang, perorangan kayak gitu ya. Kemudian badan hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Nah, kemudian mendirikan usaha kayak gitu ya, berada di lingkungan Indonesia kayak gitu, dan kegiatan usahanya itu di bidang ekonomi. Nah, itu disebut pelaku usaha. Nah, kemudian jenis-jenis konsumen. Jenis-jenis konsumen itu ada dua kayak gitu ya. Yang pertama yaitu konsumen personal, kemudian yang kedua yaitu konsumen organisasional.
Nah, kalau konsumen personal, mungkin teman-teman bisa mendeskripsikan kayak gitu ya, konsumen personal, personal consumer kayak gitu. Konsumen personal itu apa sih kayak gitu. Jadi konsumen personal itu merupakan konsumen yang membeli suatu produk yang berupa barang ataupun jasa, kemudian untuk dikonsumsi sendiri kayak gitu ya, untuk dipakai sendiri kayak gitu. Mungkin di sini dilihat dari gambar kayak gitu ya, terlihat ada ada seorang wanita memborong kayak gitu ya, membawa tas belanja. Mungkin di sini bisa dicontohkan bahwa orang ini habis shopping kayak gitu ya, membeli sejumlah pakaian untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali. Maka itu disebut konsumen personal. Kemudian yang kedua yaitu konsumen organisasional. Nah, konsumen organisasional itu konsumen yang seperti apa? Konsumen yang bagaimana? Jadi konsumen organisasional ini adalah jadi si konsumen ini membeli suatu produk, barang maupun jasa yang digunakan untuk kegiatan operasional, kegiatan produksi di perusahaan atau di organisasi tersebut, kayak gitu. Contohnya di sini adalah misalkan perusahaan kue kayak gitu ya, perusahaan kue kayak gitu. Misalkan dia membeli jangan perusahaan kue ya, misal. Nah, contohnya itu adalah perusahaan kue tadi ya. Misalkan perusahaan kue itu membutuhkan minyak goreng kayak gitu. Nah, minyak goreng itu dibeli oleh si konsumen ini, konsumen dari organisasi tersebut, digunakan untuk menggoreng atau mungkin melumuri adonan kayak gitu ya. Intinya minyak yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam pembuatan kue tersebut. Nah, itu disebut dengan konsumen organisasional. Jadi, pembelian produk untuk kegiatan operasional pada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, kemudian ditinjau dari ciri-ciri konsumen. Nah, konsumen itu memiliki ciri-ciri apa aja sih? Yang pertama yaitu konsumen itu ketika membeli dan menggunakan barang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi konsumen itu pada saat akan melakukan pembelian suatu produk kayak gitu, itu pasti dia melihat dulu nih dia tuh butuhnya apa, baru dia akan melakukan pembelian atau akan menggunakan barang atau jasa yang telah dibeli. Kemudian yang kedua yaitu barang yang dipilih memberikan kegunaan optimal bagi dirinya. Jadi konsumen itu memiliki ciri-ciri yaitu ketika memilih suatu barang itu barangnya harus memberikan kegunaan yang optimal bagi dirinya kayak gitu. Kemudian konsumen juga memilih barang yang mutunya terjamin. Nah, konsumen itu ketika akan melakukan pembelian suatu produk kayak gitu ya, baik berupa barang maupun jasa, pasti dia akan memilih mana nih produk yang mutunya terjamin kayak gitu ya. Kemudian konsumen membeli barang yang harganya sesuai. Kalau tadi konsumen itu memilih barang yang disesuaikan dengan mutunya, nah kemudian konsumen juga meninjau ketika akan melakukan pembelian satu barang itu juga melihat dari sisi harga. Harganya harus sesuai, harus terjangkau kayak gitu ya. Namun konsumen pengennya itu harga terjangkau tapi mutunya itu terjamin kayak gitu ya, mutunya tinggi tapi harganya terjangkau. Itu sepertinya tipe-tipe konsumen seperti saya itu pengennya harga produknya itu terjangkau namun memiliki mutu yang terjamin kayak gitu. Kemudian consumer protection atau perlindungan konsumen. Nah, definisi dari perlindungan konsumen itu apa? Kira-kira apa? Oke, kalau ditinjau dari definisi Sido Balok tahun 2014, perlindungan konsumen itu merupakan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan juga kewajiban konsumen
dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Jadi sudah sangat jelas ya dari pengertian Sidobalo ini. Jadi perlindungan konsumen ini merupakan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan juga kewajiban seorang konsumen dan juga terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen pada saat menggunakan, pada saat membeli, pada saat menggunakan, saat memakai produk yang telah dibelinya dari produsen. Oke, kalau tadi ditinjau dari pengertian, nah kemudian ada asas perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen itu ada berapa asas? Ada 5 asas. Yang pertama yaitu asas manfaat, kemudian yang kedua adalah asas keadilan, yang ketiga adalah asas keseimbangan, yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan, yang kelima asas kepastian hukum. Oke, ditinjau dari asas manfaat, dari kata-katanya ya, asas manfaat, berarti asas yang memberikan manfaat. Jadi asas ini merupakan segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen itu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, yaitu antara si pelaku usaha dan juga si konsumen. Jadi harus sama-sama memberikan manfaat begitu ya. Tidak boleh hanya memberikan manfaat pada salah satu pihak saja. Misalkan hanya memberikan manfaat kepada pelaku usaha tetapi tidak memberikan manfaat atau malah merugikan si konsumen. Itu tidak boleh kayak gitu ya, tidak seperti itu. Jadi kalau asas manfaat itu intinya harus saling memberikan manfaat. Oke, kemudian yang kedua yaitu asas keadilan. Oke, kalau dari kata-katanya kayak gitu ya, keadilan berarti harus adil antara si pelaku usaha dan juga si konsumen kayak gitu ya. Nah, dalam hal ini tidak selamanya seperti itu ya. Sengketa konsumen itu diakibatkan oleh kesalahan dari pelaku usaha saja, tetapi bisa juga diakibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang itu tidak tahu akan kewajibannya kayak gitu. Nah, ini berarti di sini ada unsur ketidakadilan kayak gitu ya. Di antara konsumen dan juga si pelaku usaha. Jadi asas keadilan ini harus adil di antara kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha dan juga si konsumen kayak gitu ya. Jadi si konsumen ini juga harus memenuhi kewajibannya terhadap si produsen kayak gitu ya. Tidak melulu produsen yang selalu kayak gitu memenuhi kewajiban kepada konsumen, tapi harus sama-sama kayak gitu, harus sama-sama memenuhi kewajiban masing-masing. Kemudian asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan juga kewajiban para pelaku usaha dan juga si konsumen. Nah, pelaku usaha, jadi ini asas keseimbangan ini harus seimbang ya antara si konsumen, kemudian produsen, dan juga pemerintah. Jadi di antara tiga ini tuh konsumen, produsen, dan juga pemerintah harus sama-sama memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan juga penegakan hukum perlindungan konsumen. Kemudian yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk ini tidak akan tidak akan mengancam dari sisi keamanan dan juga keselamatan si konsumen seperti itu. Jadi asas keamanan dan keselamatan ini adalah memberikan rasa aman dan keselamatan bagi si konsumen ketika menggunakan produk dari produsen. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar si pelaku usaha maupun konsumen mau mentaati
hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara akan menjamin kayak gitu ya, negara akan menjamin kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum ini jadi si produsen dan juga si konsumen harus sama-sama memenuhi kayak gitu ya, memenuhi hak dan kewajibannya yang berdasarkan hukum seperti itu. Nah, kemudian tujuan perlindungan konsumen. Kenapa konsumen itu perlu perlindungan? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian. Jadi tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan kesadaran dan juga meningkatkan kemampuan dan juga meningkatkan kemandirian dari si konsumen untuk melindungi dirinya pada saat menggunakan pada saat mengkonsumsi suatu produk kayak gitu ya. Pada saat si konsumen ini menggunakan barang maupun jasa dari produsen. Kemudian yang kedua yaitu menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan si konsumen dalam memilih, kemudian menentukan, dan juga pada saat menuntut haknya sebagai konsumen pada saat menggunakan produk kayak gitu. Kemudian yang keempat yaitu terciptanya sistem perlindungan konsumen. Jadi terciptanya sistem perlindungan konsumen di sini yaitu dengan adanya kepastian hukum dan juga informasi yang diberikan oleh si produsen kepada si konsumen. Jadi dengan adanya perlindungan konsumen itu si pelaku usaha juga dituntut untuk memberikan informasi dan juga kepastian hukum terkait produk yang telah dipasarkan kepada si konsumen. Kemudian yang kelima yaitu kesadaran pelaku usaha sehingga tercipta kejujuran dan juga tanggung jawab. Nah, di sini yaitu jadi pelaku usaha itu sadar ya bahwa mereka itu sebagai produsen tidak boleh memproduksi produk itu secara semena-mena atau sesuka-suka hati mereka kayak gitu ya, yang intinya orientasinya cuma pada profit terus kayak gitu ya, tanpa memperhatikan dari sisi konsumennya kayak gitu ya, tanpa menciptakan atau memperhatikan sisi kebaikan dari konsumen. Jadi pelaku usaha ini harus menciptakan produk yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan juga jujur kayak gitu ya. Misalkan dengan memberikan kualitas yang mutunya terjamin, kemudian ingredient yang digunakan itu berdasarkan komposisi yang memang disepakati oleh misalkan BPOM, misalkan itu produk kosmetik kayak gitu ya. Dan informasinya itu harus jelas kayak gitu ya, harus transparan, harus jujur, tidak boleh ditutup-tutupi. Nanti itu akan dituntut oleh konsumen kepada badan hukum kalau seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa. Jadi dengan adanya perlindungan konsumen ini, si produsen itu mereka jadi ada motivasi untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dipasarkan kepada si konsumen. Jadi tidak asal-asalan kayak gitu ya. Jadi tidak asal memproduksi produk yang asal jadi, tetapi juga memperhatikan dari sisi kualitas barang atau jasanya. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari tentang hak konsumen. Hak konsumen itu ada apa aja? Yang pertama yaitu konsumen itu berhak atas kenyamanan, kemudian keamanan, serta keselamatan saat menggunakan barang atau jasa. Jadi konsumen itu berhak ya pada saat menggunakan produk itu merasa nyaman, kemudian merasa aman, juga tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan dirinya kayak gitu. Kemudian
konsumen juga berhak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan juga jaminan yang dijanjikan. Kemudian mendapatkan informasi yang benar, jelas, serta jujur. Jadi konsumen itu berhak ya memperoleh informasi yang benar dari si produsen. Jadi produsen itu harus transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen. Jangan tipu-tipu kayak gitu ya, yang bisa membahayakan kenyamanan maupun keselamatan dari si konsumen kayak gitu ya. Nah, kemudian jadi produsen itu memberikan informasi yang benar terkait barang atau jasa yang dipasarkan kepada konsumen kayak gitu ya. Jadi konsumen itu ketika melihat produk mungkin dari kemasan, dari informasi yang diberikan di kemasan itu konsumen bisa langsung percaya bahwa ini adalah informasinya benar, kemudian jelas dan jujur kayak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu memberikan pendapat maupun keluhannya terhadap barang atau jasa yang mereka gunakan. Jadi konsumen itu berhak juga ya memberikan saran dan juga kritik kepada produsen. Jadi ketika kita menjadi produsen, kita tidak boleh mudah tersinggung atas saran dan juga kritik dari si konsumen. Harusnya kita malah berterima kasih kayak gitu ya, karena saran dan kritik itu untuk membangun usaha kita ke depan untuk menjadi lebih baik kayak gitu ya ke depannya. Kemudian yang kelima yaitu mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dan jujur. Jadi si konsumen ini juga berhak ya untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dan jujur. Misalkan ketika produk yang digunakan itu adalah jasa kayak gitu, misalkan jasa salon kayak gitu ya, ya harus konsumen berhak dong dilayani dengan baik, ramah tamah seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi jika barang atau jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan semestinya. Nah, ini mungkin kita sering ya, kita membeli sesuatu ternyata tidak sesuai dengan semestinya. Misalkan di sini kita membeli televisi kayak gitu. Nah, ketika misalkan di toko televisi dicoba itu bisa. Nah, tapi ketika sampai rumah tiba-tiba itu maksudnya tidak bisa kayak gitu ya. Misalkan tidak bisa digunakan. Nah, kita bisa komplain tuh ke toko yang tadi kita beli. Nah, kemudian si toko itu akan memberikan garansi kayak gitu ya, garansi kepada kita kayak gitu sebagai ganti rugi itu, atau bisa juga dengan cara refund kayak gitu. Kalau kita tadi minta ganti rugi, misalkan minta ganti rugi produk yang baru itu juga bisa, atau dikembalikan kayak gitu ya, dikembalikan total kayak gitu. Nah, kita akan dapat refund dari pengembalian barang tersebut. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah mempelajari tentang hak konsumen, maka di sini kita akan mempelajari tentang kewajiban konsumen. Nah, konsumen itu wajib membaca dan mengikuti petunjuk dalam menggunakan barang atau jasa demi menjaga keselamatan. Jadi si konsumen itu sebelum menggunakan produk harus membaca dan mengikuti petunjuk ya yang tertera pada petunjuk pemakaian produk kayak gitu. Jadi nggak boleh asal juga ya sebagai konsumen itu. Nah, ini tadi yang disebutkan juga pada asas keadilan maupun asas keseimbangan ya. Jadi maksudnya harus sama-sama adil kayak gitu ya. Konsumen ketika produsen sudah memenuhi kewajibannya kepada konsumen, nah maka konsumen juga perlu nih melakukan kewajibannya kepada si produsen, yaitu dengan membaca maupun mengikuti petunjuk yang telah disediakan oleh produsen dalam menggunakan produk tersebut. Kemudian yang kedua, si konsumen itu juga wajib ya memiliki niat baik saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Jadi konsumen ini benar-benar berniat baik untuk pada saat melakukan pembelian itu memang maksudnya nggak ada niat buruk kayak gitu ya.
Jadi memang berniat untuk menggunakan produk tersebut kayak gitu, bukan untuk mencari-cari kesalahan dari produk yang dibeli tadi kayak gitu, yang nantinya akan merugikan dari pihak produsen. Kemudian yang ketiga yaitu membayar barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan nilai tukar yang sudah disepakati. Nah, ini adalah kewajiban dari konsumen. Nah, oke, dari penjelasan materi pada hari ini mungkin dapat ditarik kesimpulan kayak gitu ya, bahwa perlindungan konsumen itu merupakan apa namanya, peraturan yang mengatur tentang hak dan juga kewajiban konsumen untuk memperoleh jaminan-jaminan hukum, kepastian hukum pada saat menggunakan produk dari produsen. Jadi konsumen itu perlu mendapatkan perlindungan hukum dengan segala upaya yang nantinya menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, dengan harapan agar pelaku usaha itu tidak lagi bersikap sewenang-wenang yang nantinya dapat merugikan hak konsumen. Hal ini nantinya juga tidak hanya merugikan dari pihak konsumen aja ya, tapi juga akan merugikan dari pihak produsen ke depannya, karena citranya sudah buruk kayak gitu ya di mata konsumen ketika si produsen tersebut tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban si konsumen. Oke, mungkin cukup sekian video materi tentang perlindungan konsumen dari saya. Semoga penjelasannya bisa diterima, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah tabah untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa buat pembelajaran bagi teman-teman kayak gitu ya, untuk mengetahui tentang perlindungan konsumen. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.